Salam kasih bagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Pascal Pentrata Diabang. Kali ini kita akan membahas tentang paralisis nervus facial perifer atau kita singkat dengan Bell's palsy. Kata Bell's berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Bell. Jadi dia yang pertama kali menemukan adanya penyakit Bell's palsy. Nah, Bell's palsy sendiri adalah suatu kelainan atau suatu kelumpuhan dari saraf 7 perifer unilateral. Maksudnya bagaimana? Jadi saya bahas sedikit dulu. Jadi di kepala ada 12 pasang saraf. Saraf tepi ada 12 pasang. Ada kiri dan kanan. Nah, saraf yang ketujuh kita sebut dengan saraf facial atau nervus facialis. Nah, nervus facialis ini ada kiri dan ada yang kanan. Nah, nervus ini dia akan berjalan dari yang namanya angulus pontoselular, kemudian dia masuk ke tengkorak melalui meatus acousticus internus atau lubang telinga bagian dalam, dia masuk ke situ, kemudian dia keluar melalui namanya foramen ciliomysoideum. Itu tidak penting bagi teman-teman yang non medis. Nah, ketika dia keluar dari situ, dia memberikan percabangan utama, cabang motor. Jadi saya singkat seperti ini. Jadi ada temporal, sigomatikal, bukal, marginal mandibular, dan cervical. Jadi dia punya 5 cabang motor perifer, itu yang menginervasi otot-otot wajah. Nah, Bell's palsy ini karena dia merupakan kelumpuhan saraf perifer, maka dia tipe LMN atau lower motor neuron. Biasanya dia mengalami paralisis atau kelumpuhan yang tipe flaccid, jadi dia lemah, bukan tipe UMN. Kalau UMN dia lumpuhnya itu tipe spastik atau kaku. Nah, nervus facialis dia berfungsi untuk inervasi otot wajah. Jadi kalau yang kanan dia inervasi sisi kanan wajah, yang kiri dia inervasi sisi kiri wajah. Nah, selain otot wajah, nervus itu juga berfungsi untuk inervasi lidah atau memberikan sensasi pada kuncup kecap 2/3 anterior lidah. Jadi kalau lidah kita bagi 3, 2/3 bagian depan itu untuk memberikan rasa manis, asam, segala macam itu diinervasi oleh saraf. Saraf itu adalah saraf facialis, terutama yang cabang chorda timpani. Selain itu, saraf 7 juga atau saraf facialis juga inervasi untuk kelenjar air mata, sehingga kalau dia lumpuh maka kelenjar air mata berkurang. Kemudian diinervasi juga kelenjar ludah yang submandibular dengan sublingual, sehingga kalau dia berkurang juga produksi air liur juga akan berkurang. Kemudian dia juga menginervasi mukosa atau mukosa untuk menghasilkan sekret mukus dari hidung dan nasofaring, sehingga ketika dia lumpuh maka mukus itu akan berkurang. Dan yang terakhir dia juga menginervasi ada di telinga, dalam telinga bagian tengah ada namanya musculus stapedius. Musculus stapedius ini diinervasi oleh nervus stapedialis yang merupakan cabang dari nervus 7. Musculus stapedius ini dia berfungsi untuk meredam getaran agar tidak berlebihan masuk ke dalam gendang telinga. Tapi ketika dia lumpuh, nervus 7 lumpuh, maka otot yang berfungsi untuk meredam getaran itu berkurang, sehingga ketika orang berbicara saja kecil kita sudah dapat mendengarnya lebih kuat. Itu yang kita sebut dengan namanya hyperacusis. Nah, gejala apa saja yang bisa timbul pada Bell's palsy? Yang pertama, lagophthalmos. Jadi nervus facialis dia berfungsi menginervasi otot musculus orbicularis oculi. Dia berfungsi untuk menutup mata. Tetapi ketika nervus 7 lumpuh, maka otot ini juga akan lumpuh. Maka fungsi menutup mata itu menjadi tidak ada atau menjadi berkurang. Sehingga ketika kita menutup mata, mata tidak tertutup sepenuhnya, tetapi bagian bola mata yang hitam itu akan naik ke atas, sehingga yang terlihat hanya putih. Itu yang kita bilang dengan fenomena Bell. Jadi normalnya kalau kita tidur, itu kan kalau kita menutup mata, itu bola mata hitam itu akan ke atas. Nah, persis yang dialami dengan fenomena Bell. Bola mata hitam ke atas, sayangnya itu terlihat prosesnya bagaimana, karena kelopak mata tidak menutup sempurna. Jadi hanya tertutup sedikit, sehingga yang kita lihat hanya bagian putih mata. Nah, kemudian karena dia tidak bisa menutup mata, maka akan terjadi namanya paparan kornea secara berlebihan atau corneal exposure, di mana udara akan terus terpapar ke kornea. Ditambah lagi atau diperberat lagi dengan nervus 7 tidak berfungsi, maka kelenjar air mata juga
fungsinya berkurang. Maka air mata sedikit ditambah dengan corneal exposure menyebabkan bisa menjadi keratokonjungtivitis zika atau sindrom mata kering. Kemudian gejala yang kedua, biasanya pasien datang dengan keluhan mulut jatuh atau bicara pelo. Mulutnya misalnya yang kena saraf 7 yang kiri, maka yang ini lumpuh, maka yang ini yang akan tertarik. Maka yang tertarik adalah yang sehat. Kemudian bicaranya pelo atau bicaranya seperti tidak jelas. Kemudian biasanya saat dia makan susah atau dia bicara susah, dan dia juga biasa saat berkumur itu airnya jatuh-jatuh terus. Nah, selain itu, karena dia menyebabkan kelumpuhan setengah otot wajah, jadi misalnya yang terkena adalah Bell's palsy sebelah kiri, maka yang ini kalau saya senyum, teman-teman bisa lihat garis yang ada tertutup oleh jari telunjuk saya. Itu namanya plika nasolabialis. Ketika orang mengalami Bell's palsy, plika ini akan hilang. Selain itu juga seperti yang tadi saya bilang, karena inervasi kelenjar air liur, maka produksi air liur atau saliva itu juga berkurang. Selain itu juga dia mengalami hyperacusis atau suara kecil saja bisa menyebabkan suara yang besar oleh dirinya. Jadi misalnya satu orang terkena Bell's palsy, satu orang tidak. Ketika kita membunyikan suara dengan frekuensi dan desibel yang sama, maka orang yang terkena Bell's palsy akan mendengar suara tersebut lebih besar dibanding orang yang normal. Nah, terus apa penyebab terjadinya Bell's palsy? Jadi Bell's palsy ini merupakan penyakit yang idiopatik, artinya kita tidak tahu penyebab pastinya apa. Kadang orang kaitkan dengan infeksi EBV, Epstein-Barr virus. Kadang orang kaitkan dengan reaktivasi dari HSV tipe 1 atau herpes simplex virus tipe 1. Kadang orang kaitkan dengan perjalanan jauh, kecapean, terkena angin terus-menerus atau terkena AC. Tapi itu semua adalah faktor risiko. Jadi itu semua adalah faktor risiko, di mana etiologinya itu yang belum jelas atau idiopatik. Faktor risiko artinya ketika orang terpapar virus tersebut belum tentu dia mengalami Bell's palsy, atau ketika orang terkena AC dia belum tentu mengalami Bell's palsy. Berbeda dengan etiologi. Etiologi ketika seorang terpapar virus, misalnya varicella zoster, dia akan terkena cacar air. Nah, jadi sekarang kita mau tahu, dok, jadi bedanya dengan stroke apa? Misalnya saya mengalami keluhan tersebut, tapi saya tidak tahu saya ini stroke atau saya kena Bell's palsy. Nah, cara tahunya gampang. Yang pertama, kalau Bell's palsy, dia cenderung mengalami lagophthalmos. Misalnya terkena di kiri, maka lagophthalmos atau mata tidak menutup sempurna itu di sisi yang sama. Sedangkan kalau stroke, misalnya dia mengalami stroke sumbatan atau stroke ringan, yang terkena itu adalah sisi yang berlawanan atau kontralateral. Jadi misalnya otak kanan yang cedera, maka yang lumpuh adalah saraf 7 yang kiri. Sedangkan kalau Bell's palsy, ketika dia kena nervus 7 yang kiri, maka yang berefek juga adalah sebelah kiri atau ipsilateral. Jadi bedanya begitu. Kalau stroke kontralateral, kalau Bell's palsy dia ipsilateral atau sisi yang sama. Kemudian cara tahunya juga. Jadi kalau Bell's palsy ini ada yang mengatakan dia paling sering terkena pada usia 15 sampai 60 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa anak-anak seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bisa juga terkena oleh Bell's palsy ini. Nah, jadi cara tahunya yang pertama, Bell's palsy dia tidak menyebabkan kelumpuhan motor pada ekstremitas. Jadi Bell's palsy hanya murni otot wajah yang lumpuh, tapi tidak ada gangguan dari alat gerak tangan maupun kaki. Sedangkan stroke biasanya dia melibatkan tangan dan kaki. Misalnya stroke pada sisi kanan tubuh, stroke pada otak sebelah kanan, maka yang lumpuh adalah wajah sebelah kiri dan tungkai serta lengan sebelah kiri. Jadi kita akan melakukan tes yang namanya tes kekuatan otot. Tes kekuatan otot dia bernilai 0 sampai 5. Ketika dia poin 5 artinya tidak ada gangguan, maka dia mengalami Bell's palsy. Cara mengetahuinya adalah skor 5 adalah ketika kita suruh mengangkat tangan, dia bisa angkat tangan, kemudian kita tekan ke bawah, kita minta pasiennya melawan, kita turunkan, maka tidak bisa turun. Ketika dia tidak bisa turun, dia bisa menahan tahanan yang kita berikan, maka skor kekuatan ototnya 5. Artinya dia memiliki kekuatan otot yang baik, tapi dia mengalami kelumpuhan otot wajah. Itulah yang disebut dengan Bell's palsy. Tapi kalau dia stroke, biasanya lumpuh
wajahnya, serta lumpuh juga lengan serta tungkai. Oh iya, satu lagi. Jadi biasanya kalau orang terkena stroke, biasanya dia onsetnya sudden atau mendadak. Dia tiba-tiba, misalnya tiba-tiba langsung lumpuh setengah satu sisi tubuh. Sedangkan kalau Bell's palsy biasanya dia gradual, biasanya dalam onset 1 sampai 2 atau sampai 3 hari. Jadi awalnya 1 hari pertama dia cuma agak lain-lain, dia rasa di sebelah sisi mukanya, kemudian berikut sudah kumur susah, terakhir sudah bicara belok. Jadi dia ada onsetnya itu gradual. Selain itu, untuk lebih lanjut sebenarnya kita dapat pastikan dengan pemeriksaan CT scan. Jadi kita CT scan, ketika CT scan-nya normal berarti kemungkinan dia adalah Bell's palsy. Sedangkan kalau kita CT scan ada iskemik atau ada hyperdense atau ada keputihan di otak, kemungkinan dia mengalami stroke. Selain itu kita bisa lihat juga dari faktor usia. Usianya dia misalnya paling sering kalau usia tua itu stroke. Kemudian ada riwayat hipertensinya. Jadi pasien sudah riwayat hipertensi tidak terkontrol, kemungkinan dia kita pikirkan ke arah stroke. Tapi untuk memastikan kita kembali lagi untuk melihat ke CT scan. Nah, terus bagaimana tata laksana dari Bell's palsy ini? Jadi Bell's palsy pertama, karena dia menyebabkan lagophthalmos atau mata tidak bisa menutup sempurna, kemudian berkurangnya air mata sehingga terjadi corneal exposure atau mata kering akibat terkena angin karena mata tidak menutup sempurna, maka kita bisa berikan bantu dengan artificial tears, terutama yang mengandung methyl cellulose, untuk membuat air mata itu tidak mudah menguap dan memberikan air mata tambahan. Yang kedua, karena biasa dikaitkan dengan virus, maka biasa kita berikan antivirus, dan biasa kita perbaiki sarafnya menggunakan kortikosteroid dosis tinggi. Kemudian bagaimana prognosis atau keberlanjutan dari pasien yang mengalami Bell's palsy, apakah dia bisa sembuh atau tidak? Jadi pasien Bell's palsy umumnya dia bisa sembuh dalam 6 bulan, tetapi dia bisa recurrent atau dia bisa berulang. Dan ada bahkan yang terkena tapi dia bisa terkena terus sepanjang hidup. Jadi sepanjang hidup dia terus mengalami Bell's palsy. Ada yang hilang timbul dan ada yang remisi sempurna atau hilang sempurna. Itu tergantung pengobatan, dan karena memang dia idiopatik, maka masih agak sulit kita menentukan bagaimana cara mencegah yang paling baik. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ketik pada kolom komentar. Terima kasih.